Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Pamu Z1, salah satu TWS kisaran 1 juta yang punya fitur cukup lengkap dan sangat stylish. Gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita bahas tentu saja dengan speknya Music Lover. Nah, spek yang paling awal adalah harganya. Nah, untuk Pamu ini gue dikirim langsung dari brand dari China. Jadi gue belum tahu harganya di Indonesia nanti akan dijual berapa gitu. Tapi ini kisaran 69 US dollar atau mungkin kalau di kurs rupiah ya hampir 1 juta atau 1 jutaan lah. Untuk drivernya menggunakan 10 mm titanium composite dynamic driver, menggunakan teknologi Bluetooth 5.2, sudah support IPX rating 4. Ya, jadi cukup tahan untuk debu dan air. Menggunakan 2 mikrofon dan ada noise cancellation-nya supaya hasil mikrofonnya atau hasil suaranya akan lebih bersih. Sudah support gaming mode, ada low latency dan ultra low latency Music Lover. Menggunakan hybrid active noise cancellation ya untuk ANC-nya. Jadi teknologi ANC yang cukup baik. Sudah ada mode transparannya, sudah support aplikasi, dan di dalam aplikasinya ada mode untuk pengaturan equalizer dengan 6 macam preset. Daya tahan baterainya sekitar 24 jam, sudah support mono atau stereo, jadi bisa digunakan satu saja atau dua. Support wireless charging, dan yang menariknya, yang tadi gue bilang stylish, untuk case-nya itu ada custom belt-nya. Jadi ada warnanya nanti bisa dirubah-rubah. Untuk aksesorisnya, Music Lover akan dapat satu pasang buds-nya tentu saja, satu case, satu kabel USB tipe C, satu pouch, 5 pasang ear tips, 2 instruction card, 1 manual book, dan 3 replacement belt untuk pengaturan warna custom di case-nya. Nah, Music Lover untuk desain dan build quality-nya. Nah, kalau Music Lover bisa lihat, bentuknya sebenarnya sederhana ya, banyak TWS yang bentuknya seperti ini, yang bentuknya agak kotak, agak membulat di sudut-sudutnya. Jadi relatif untuk bentuknya ya, dari case-nya cukup sederhana. Bahan case-nya itu terbuat dari bahan plastik yang doff, finishing-nya juga sangat rapi, dan ini menurut gua dibuat dengan memang benar-benar sangat memperhatikan stylishnya. Kemudian listnya atau beltnya ini gue dapat yang warna putih sama biru. Option warnanya sebenarnya ada 4 macam. Ada yang putih kuning, kemudian putih biru seperti ini, ada yang putih total, dan ada yang putih abu. Ya, yang gue dapat ini yang putih biru. Tapi tenang aja Music Lover, yang tadi gue bilang stylish. Nah, kita juga dapat ini pilihan untuk ngerubah warna case-nya ini. Nih, kita bisa rubahnya dengan buka seperti ini ya, jadi cukup mudah, bisa diganti bagian depan dan belakangnya, dan kita bisa custom karena kita dapat beberapa. Jadi misalnya Music Lover mau rubah depannya warna biru, belakangnya warna abu atau warna putih atau hitam, kayaknya bisa diatur-atur. Di bagian depannya ada tulisan Pamu, kemudian di bagian bawahnya ada colokan untuk USB-C-nya. Nah, yang gue suka, indikator lampunya itu ada di bagian sininya Music Lover, di bagian kayak wing-nya ini. Jadi kalau kita ngecas, ini bagian wing-nya ini yang transparan dan ada tulisan Pamunya ini akan nyala. Ya, ini keren banget menurut gue. Nah, untuk cara membuka case-nya itu seperti ini dari atas. Ya, sangat mudah. Nah, sekarang untuk buds-nya. Nah, untuk buds-nya ini sebenarnya bentuknya agak unik menurut gue Music Lover. Jadi perpaduan antara TWS yang ada tangkainya yang seperti AirPods Pro dan TWS yang biasa. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depannya, faceplate-nya itu sebenarnya tangkainya. Tapi tangkainya itu bukan yang panjang seperti TWS-TWS yang bertangkai yang kayak AirPods Pro itu, enggak. Ini agak pendek tapi lebar. Dan di bagian depannya situ ada tulisan Pamu. Nah, di bagian belakangnya itu bagian yang berbeda, bagian kayak kayak agak kepisah gitu. Nah, bagian belakangnya ini yang mirip, kalau gue bilang sih kayak kayak biji melinjo gitu Music Lover. Kemudian nozzle-nya, nozzle pendek, bore-nya
yang berbentuk lonjong. Kemudian tipsnya cukup lembut, yang pendek juga nozzle-nya. Nah, untuk marking left right-nya itu ada di bagian belakang, di bagian dalam dari biji melinjo ini. Nah, bagian luar dari faceplate-nya itu juga navigasi untuk touch sensornya. Bahannya mirip dengan case-nya. Overall gue cukup suka dengan bahannya walaupun dari plastik, tapi kelihatan plastik yang cukup baik. Karena ini sangat stylish dan gue suka, itu gue kasih poin 8. Kita masuk ke pairing-nya. Nah, untuk pairing-nya karena dia menggunakan Bluetooth 5.2, jadi termasuk cepat dan jangkauannya juga cukup jauh dan bisa support multi-device. Nah, untuk ganti-ganti device-nya juga cukup mudah, cukup gampang, dan cukup cepat. Untuk latensinya, aman banget Music Lover. Ya, delay-nya nggak kerasa sama sekali. Gue pakai yang normal mode, itu udah nggak kerasa. Kemudian gue nyobain yang low latency mode, tambah nggak kerasa lagi. Kemudian ada lagi teknologinya atau mode ultra latensinya yang sangat kecil, bahkan nggak kerasa. Kalau kita pakai main game, ini pasti bakalan nyaman banget dan aman banget. Untuk fitting dan penggunaannya. Nah, untuk fittingnya di kuping gua nyaman banget, snug, gue suka banget. Di kuping gua nggak ada masalah sama sekali. Isolationnya dapat, ceilingnya dapat, kemudian dipakai lama juga no problem. Bahkan walaupun kita tidak pakai ANC, sebenarnya sudah sangat kedap. Apalagi ada teknologi ANC-nya ini. Nah, untuk navigasi, Music Lover bisa lihat di caption. Untuk aplikasinya, Music Lover bisa download langsung di Play Store dan kita bisa lihat informasi-informasi yang cukup lengkap di aplikasinya itu. Misalnya kita bisa lihat daya tahan baterainya, kita bisa ngatur untuk ANC mode-nya atau transparansi mode-nya, kemudian kita mau custom navigasinya. Jadi aplikasinya ini sangat membantu. Sekarang yang paling ditunggu-tunggu Music Lover, sound quality. Nah, untuk sound quality-nya, arah suaranya atau tuningnya ini warm Music Lover. Bassnya nampol, gede, punch. Pokoknya kalau yang suka jedak-jeduk, ini dapat banget. Ya, nampolnya itu yang mantep abis. Nah, untuk mid-nya agak sedikit mundur, tapi masih kerasa cukup tebal dan cukup clear. Nah, untuk high-nya atau treble-nya ini tipikal yang cenderung halus, smooth, yang nyaman dipakai berlama-lama. Walaupun dia cukup halus, tapi gue kerasa masih cukup open dan airy. Nah, menurut gue nih Music Lover, tuningnya ini bakalan cocok untuk lagu-lagu sekarang. Ya, lagu-lagu R&B, EDM, lagu-lagu K-pop, ini kayaknya bakalan cocok deh. Untuk teknis suaranya. Nah, untuk kelas 1 jutaan menurut gue teknis suaranya termasuk yang cukup bagus. Detail dan clarity-nya oke, dapet. Sound stage-nya ini yang gue suka, termasuk yang sangat presisi. Jadi pinpoint semuanya benar-benar baik posisinya dan presisi. 3D imaging-nya juga kerasa cukup luas, cukup lega. Ya, baik itu wide-nya, depth-nya maupun height-nya juga lega semuanya. Separasi instrumennya juga kerasa cukup pisah-pisah, ini termasuk bagus, dan black background. Nah, gue nyobain nih main gaming ya, karena gue pengen ngecek juga sound stage-nya. Nah, gue main game PUBG. Nah, untuk main game PUBG ini benar-benar dapat positioning untuk langkah kakinya, pinpointnya, arah tembakan itu dapat banget. Ya, dan karena tuningnya yang bassnya gede, jadi rumble-nya juga dapat gitu. Jadi kayak ledakan, kayak tembakan itu benar-benar natural banget bunyinya. Nah, untuk game seperti Mobile Legends, gue nyobain juga. Mobile Legends kan punya karakter sound efek yang macam-macam tuh, karena setiap hero punya macam-macam sound effect dan juga ada percakapan-percakapan dari gamenya. Nah, untuk Mobile Legends juga menurut gue aman ya, karena suaranya itu sound efeknya benar-benar terdengar dengan jelas. Ya, kita bisa mendefinisikan sabetan pedangnya, pukulan, tendangan, semuanya bisa didefinisikan dengan sangat baik. Dan karena dia termasuk warm, kalau main Mobile Legends yang notabene adalah game yang agak
pedes bunyinya, ini jadi aman. Jadi nggak kerasa piercing. Apalagi kalau yang ada pedang-pedangan tuh kayak main Alucard gitu kan. Itu agak sakit di kuping. Nah ini nggak sama sekali. Nah untuk nonton film nih, istimewa. Kenapa? Karena bassnya itu yang nampol banget Music Lover. Dan soundstage-nya yang bagus. Makanya kalau nonton film action, kita bisa dengerin positioningnya dengan sangat baik. Terus karena vokalnya juga masih cukup tebal, jadi percakapan-percakapan masih juga kedengaran dengan sangat baik. Ya, drama juga masih dapat. Kesimpulan akhirnya Music Lover, kalau Music Lover mau cari nih ya, TWS dengan harga mungkin kisaran 1 jutaan, kemudian cari yang desainnya menarik, stylish, bisa di custom, diganti-ganti gitu, apalagi mungkin cewek-cewek nih ya yang suka pengen matching-matchingin sama baju mungkin atau sama sepatu atau apa gitu ya. Ini kayaknya bisa dipertimbangkan, apalagi tuning suaranya sangat kekinian. Ya, plus fitur-fiturnya juga lengkap banget. Dan untuk main game aman banget ya, karena latensinya bahkan ada ultra low latency. Anyway, itu kan pendapat gua Music Lover. Bagusnya sih Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja harus percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!